Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper dalam segmen Ask Me Wednesday. Ya, ini adalah segmen di mana sobat kiper bisa menanyakan apapun yang sobat kiper pengen tanyakan, karena biasanya selalu saya jawab meskipun pertanyaan yang konyol sekalipun ya. Dan pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang saya rasa saya perlu elaborate lebih lanjut atau saya jabarkan lebih lanjut akan saya jawab dalam video ini ya. Tapi tentu saja saya menjawabnya di dalam story IG saya juga ya. Jadi tenang saja sobat kiper bisa dapat jawaban versi singkatnya di dalam IG story saya. Namun untuk pertanyaan-pertanyaan yang bagus tentu saja saya buat video dalam bentuk seperti ini ya. Nah, kemarin ini jumlah pertanyaan yang datang itu banyak sekali. Ya bisa jadi ini adalah rekor selama channel ini berdiri. Jumlah pertanyaan yang datang kepada saya di sesi Ask Me Wednesday ya. Tenang aja, bakal saya jawab semuanya di sini ya. Meskipun beberapa bakal saya jawab singkat saja ya, karena menurut saya sudah tersampaikan dengan baik dari jawabannya ya. Jadi langsung aja kita mulai. Lihat, sampai mesti pakai handphone karena nggak mungkin saya hafal semuanya. Lihat, yang pertama, merek lokal dengan kontak lateks terbaik apa bang? Nah, jadi menurut saya semua kontak lateks yang beredar minimal untuk tahun ini ya, saya tidak tahu kalau yang tahun kemarin ya, itu grade-nya itu kontak lateksnya kurang lebih sama ya, karena saya sudah mencoba yang ada X Apollo, terus habis itu juga ada GK Pro ya, dan di kesempatan yang lain saya juga pernah pegang dari pemain lain, saya pernah coba pegang dari Glove Shahar Ginanjar ya, yang SG88, PJS Pro, dan juga ada lagi apa yang kontak lateks ya, kayaknya itu saja. Dan saya tidak menemuin ada perbedaan berarti di level lateks ya. Kenapa? Karena saya percaya itu pasti suppliernya dari tempat yang sama ya. Jadi grade lateksnya juga sama. Meskipun kontak lateks itu, tapi kontak lateks sendiri banyak grade-nya ya. Ada yang bisa sesoft seperti di Puma punya, yang Adidas punya URG 1.0 ya. Tapi ada juga kalau di lokal saya rasa mereka semuanya pakai dari grade dan supplier yang sama gitu ya. Tapi saya bakal menonjolkan, menurut saya GK Pro X, GK Pro X X Apollo ya, itu memberikan pengalaman kontak lateks yang paling bagus sejauh ini, baik dari segi durability maupun dari segi grip, gara-gara luas permukaan kontak lateksnya dari Evo Reverse Cut yang sangat maksimal ya di situ. Kelemahannya ya seperti di video review saya itu ada di masalah strap, dan nanti sebentar lagi itu video playtestnya juga akan keluar, jadi sobat kiper bisa melihat lebih lanjut bagaimana performance dari X Apollo ini ya. Lalu pertanyaan berikutnya, bang, adakah toko atau tempat yang khusus menjual tas kiper? Nah, ini dia. Jadi saya tahu kalau misalnya sobat kiper beli dari brand seperti apa namanya, Kalsi atau Specs ya, itu mereka biasanya tidak ngasih tas ya, atau minimal sejauh ini belum ada yang ngasih tas, cuma hanya plastik saja. Nah, jadi saya tahu sobat kiper pasti ada yang membutuhkan tas. Nah, sayangnya saya belum melihat ada brand lokal yang membuat khusus untuk tas kiper. Dan saya lupa di reseller gede, kayaknya di kalau nggak Rumah Kiper, Jogja Kiper, atau Toko Kiper Bandung, itu di bagian IG restocknya itu ada yang menjual glove asing ya, ada yang menjual tas glove asing ya, brand luar. Mungkin bisa menjadi pilihan untuk sobat kiper ya, tapi setahu saya harganya 200.000 atau 300-an ribu ya, jadi cukup mahal untuk tas glove-nya ya. Saran saya ya, saya udah tidak panjang ya, udah ilahi sarung tangannya si Kalsi Illustro Ultima itu, kalau sobat kiper perhatikan saya ada menggunakan tas. Nah, itu sebenarnya tasnya itu dari glove KW yang saya beli, dikasih tas ya, glove KW-nya sudah hancur, sayonara, saya buang glove-nya, dan tasnya saya gunakan untuk Kalsi Illustro Ultima ya. Jadi itu salah satu cara alternatif untuk mendapatkan tas untuk glove yang sobat kiper butuh tasnya ya. Berikutnya review seri beat grade dari X Glove bang ya. Aduh, ini ya X 1.0 ya, itu sebenarnya saya sangat ingin nge-reviewnya yang warna hitam itu. Menurut saya keren, dan saya belum ada glove yang khusus warna hitam putih seperti demikian ya. Tapi sayangnya karena nggak ada size nomor 10, tampaknya saya tidak akan reviewnya ya. Ini juga ada berkaitan, ada juga yang menanyakan, bang, yang seri mid grade-nya yang pakai kontak latex harga 350.000 apakah worth it? Jadi sekedar meluruskan saja, dia menggunakan bukan kontak latex, itu bisa dibaca dari keterangan IG-nya ya. Dia menggunakan super soft latex, kurang lebih sama dengan yang digunakan oleh PJS Pro Eagle H2 Edition ya. Ini kalau sobat kiper ada ngelihat dari video review saya, pasti saya ada bilang gripnya ini tergolong bagus sekali untuk glove mid grade, durability-nya juga bagus ya.
Jadi kalau direkomend atau tidak, nah kalau ada size ya tidak ada masalah. Apalagi harganya 350.000 yang artinya bahkan masih di bawah dua glove mid grade ini yang dari merek lebih lama ya, PGS Pro dan Fat Medius seperti demikian. Jadi silakan saja jika ada size-nya untuk sobat kiper ya. Lalu, Bang, di Indonesia kan ada brand luar tapi yang KW dengan harga yang murah ya. Apakah jelas jenis lateksnya? Nah, di sini yang saya dapetin. Jadi saya ketika bermain dengan tim lawan, lalu habis itu ada sesi silaturahmi ya, ngobrol-ngobrol, dan juga ada juga di Fun Football kiper lain yang menggunakan glove KW seperti demikian ya, glove KW Nike yang paling terkenal, entah kenapa ya. Kalau Adidas kayak dikit. Ya. Nah, di situ yang saya dapetin, lateksnya itu bahkan masih di bawah latex glove mid grade dari brand lokal kita yang harganya 365.000 ya. Kalau saya mau sejajarin ya, sebenarnya yang paling dekat itu dari Jonas ya. Dan kalau kita perhatikan dari segi harga, emang harganya juga tidak terlalu jauh ya. Jonas ini 265.000, sedangkan yang glove Nike KW seperti gitu biasanya harganya 280 hingga 300.000 ya. Jadi lateksnya itu menurut saya memang kurang gimana ya? Kurang baik ya, apalagi kalau misalnya saya bandingkannya dengan mid grade ya. Ketahanannya juga tidak bisa dibilang bagus, padahal biasanya kalau latex itu tidak terlalu lembut, dia bakal menjadi lebih awet ya. Tapi saya perhatikan dari teman-teman saya itu tingkat abrasinya itu tergolong parah, padahal sebenarnya kami menggunakannya mainnya ya segitu-segitu aja gitu. Itu minimal dari pengamatan saya ya. Tapi tentu saja saya tidak tahu karena saya belum beli dan saya belum tesin. Tapi mungkin di masa depan saya akan coba tes ya biar sobat-sobat kiper bisa tahu apakah sebenarnya KW itu pilihan logis atau tidak gitu ya. Karena mungkin ada nilai benernya ya, tapi ya itu minimal kok saya belum uji coba, ya saya nggak bisa kasih pastikan ya. Lalu satu lagi menurut saya dari kualitas jahitan, terutama di strap dan jahitan latex dengan backhand itu kurang bagus ya, karena biasanya saya lihat banyak kali yang sompelnya di situ duluan. Sedangkan kalau di glove-glove brand lokal, saya jarang menjumpai jahitannya lepas di bagian tersebut. Ya, seperti demikian. Ya, semoga membantu dan ditunggu saja konten yang tentang KW itu. Nah, berikutnya kasih tips dong, Bang. Saya kalau jatuh ke kiri enak, tapi kalau ke kanan kok kaku ya. Nah, ini tadi dia juga ada DM saya ya. Nah, ini saya tadi awalnya dugaan saya itu bisa jadi karena ada weak side ya. Karena weak side itu jadi adalah sisi lemah atau sisi yang kamu lebih sulit untuk loncat di bagian situnya. Nah, itu biasanya muncul karena muscle memorinya itu belum terbentuk atau badan kamu itu belum tahu bagaimana harusnya melakukan refleks untuk melakukan loncatan di arah tersebut gitu ya. Karena kita badannya kiri dan kanan biasanya belum tentu sama ya. Solusinya itu sebenarnya simple ya, sobat kiper, latihan form dulu. Jadi dalam artian saya berlatih seperti apa sih yang menurut saya luwes, yang benar. Nah, sobat kiper lakukan dulu tanpa bola, nggak usah benar-benar loncat, tapi begitu semuanya langkahnya udah benar, baru akhirnya dicoba dengan bola ya. Jadi saya juga kemarin itu sempat ada masalah, yaitu saya kurang bagus untuk menangkap bola yang menyusur tanah ya, bola low ball untuk low diving. Setelah saya rekaman saya sendiri ketika melakukan low diving, saya bisa mengevaluasi bahwa oh, rupanya salahnya saya adalah saya loncat dulu baru turunin badan. Padahal yang benar adalah turunin badan dulu baru loncat rendah, seperti demikian ya. Jadi jika sobat kiper merekam performance sobat kiper ketika melakukan latihan loncatan gitu, itu untuk mengevaluasi akan jauh lebih gampang ya. Jadi itu salah satu cara untuk mempermudah sobat kiper mengatasi masalah ini ya. Tapi dari percakapan DM saya dengan Bang ini ya, di situ dibilang sepertinya bisa jadi ada kaitannya juga dengan trauma ya, dalam artian bisa jadi ada cedera dulu, di masa lalu ada cedera, jadinya otot bagian situ rasanya ada mental block ya, ada halangan mental, jadi kayaknya kok tidak begitu berani, atau ketika saya mau melakukannya jadi mikir-mikir lagi gitu, dan itu memang terasa. Jadi saya dulu pas waktu di kuliah, bangku kuliah sempat ada momen dimana ankle saya itu lepas. Jadi beneran ini biasanya ankle di kaki ya, itu kan donjol keluar seperti ini. Nah ini sampai keluar dari soketnya dan sampai kelihatan di bawah kulit. Ya itu horor sekali emang. Nah dan akibatnya meskipun akhirnya sudah ke fisioterapis dan sudah dinyatakan sembuh seperti demikian ya, saya jadinya tetap ada rasa takut ketika melakukan loncatan dan mendarat dengan satu kaki, dengan kaki kanan terlebih dahulu ya. Itu akhirnya jadi kebiasaan dan mental block untuk saya sendiri gitu. Jadi kalau itu sampai terjadi, jujur aja saya kurang tahu apa ya, karena kalau misalnya atlet-atlet profesional mereka jelas ada akses ke psikiater, tapi kita tentu saja kayaknya sulit untuk mendapatkan akses psikiater profesional untuk olahraga ya, seperti demikian. Ya, lalu berikutnya.
Min, coba Mimin pakai kiper glove pertama. Nah, itu glove pertamanya saya udah kasih di situ ya. Menurut saya udah cukup jelas, masih bagus kok. Saya masih gunakan untuk turnamen yang kemarin di babak penyisihan grup dan performance-nya baik, sangat baik sekali ya. Meskipun umurnya sudah ini dari bulan Desember ya. Jadi udah berapa tuh? Udah 5 bulan ya. Bentar lagi 6 bulan. Oke, lalu habis itu pertanyaannya adalah aku kok nggak ada di situ. Nah, ini si Rizal nih yang biasanya temenin saya latihan playtest. Jadi dia nggak ada di situ. Ya itu kami main lawan ex PSMS Medan di turnamen amal di Stadion Kebun Bunga, tempat latihan PSMS Medan ya. Kenapa kamu nggak ada di situ? Ya saya juga nggak tahu kenapa kamu nggak datang hari itu ya, Zal. Mantap, Zal. Oke. Nah, berikutnya dari Bang RS Guantir ya, tanggapan mengenai bentuk atau tipe latex terbaru yang digunakan Royce. Nah, ini sangat menarik. Saya bakal elaborate ini agak panjang. Jadi, sarung tangan yang dimaksud itu gambarnya kira-kira seperti ini ya. Ini adalah sarung tangan terbaru dari Royce dengan labelnya Speed Bump ya. Jadi itu speed bump itu seperti polisi tidur ya sebenarnya kalau kita terjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia ya, supaya kecepatannya tidak melebihi kecepatan tertentu ya. Jadi dia menggunakan analogi kamu tidak boleh cepat-cepat ya. Dalam artian dia yakin glove ini bisa nge-stop tendangan keras seperti apapun. Ya, itu yang jadi yang jualannya. Dan jika sobat kiper perhatikan, di situ ada kata kunci yang dia gunakan di marketingnya dia, yaitu friction. Ya, kalau saya terjemahkan itu artinya gesekan. Ya, jadi yang dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh semua glove ini. Kata kuncinya itu adalah luas permukaan kontak antara latex dengan bola. Jika luas permukaan kontak itu besar sekali, otomatis bola itu akan terhenti lebih gampang. Dalam artian kita pun merasanya lebih gampang untuk kita menangkap lengket. Seperti demikian ya, tidak terlepas lagi. Kalau saya kasih analogi, nah ini mungkin sobat kiper ketika dulu SMA ya pernah ngikutin eksperimennya, kelereng yang dijatuhkan di tempat atau digulirkan di tempat yang kasar itu akan berhenti lebih cepat daripada kelereng yang digulingkan di tempat yang mulus ya. Kenapa? Karena gaya gesek memperlambat dan akhirnya menghentikan gerakan, benar ya. Yang dibuat oleh si Royce itu dengan banyak totol-totolnya seperti itu, dia juga sama, meningkatkan gaya gesek antara latex si totol-totolnya dengan bola sehingga bola akan lebih gampang dihentikan ya dalam hal ini nangkap lengket ya. Semoga membantu, tapi tentu saja saya belum coba, jadi saya nggak tahu feel-nya seperti apa dan durability-nya seperti apa ya. Lalu, jika latex itu terdapat beberapa jenis, apakah dari segi umur pada umumnya setiap latex itu berbeda atau sama? Nah, ini jawabannya tentu saja setiap latex itu umurnya berbeda ya. Rule of thumb atau aturan umumnya itu adalah semakin lunak suatu latex, gripnya akan semakin baik, tapi umurnya akan semakin pendek ya, karena dia semakin rawan terkena abrasi ya. Saya bakal kasih contoh ya. Di sini yang satu ini German latex, menurut saya dia grade-nya mirip dengan New Basic, tapi bukan New Basic, dugaan saya itu super soft ya. Sedangkan di Fat Venom Medius, dia ini menggunakan New Basic ya. Keduanya ini memiliki softness yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda, lengketnya sebenarnya kurang lebih sama. Tapi durability-nya juga berbeda. Dalam kali ini, menurut saya sebenarnya yang menang harusnya New Basic ya, kalau kita bandingkan dengan Fly One atau siapa namanya nih, TKB Ristar. Namun, karena ada faktor yang lain dalam hal ini, tension, ya, silakan lihat video saya sebelumnya dari minggu kemarin ya. Jadinya malahan umur dari si Fat Medius ini, menurut saya durability-nya turun dibandingkan dengan yang ada di PGS Pro gitu ya. Jadi umur latex itu beda-beda, ada aturannya seperti tadi yang saya sebutkan ya. Dalam kasus paling ekstrim itu contohnya adalah latex URG 1.0 ya. Itu saya nonton dari reviewnya Ars Goalkeeping, dia berani ngomong bahwa latex URG 1.0 dari Adidas itu bisa jadi adalah latex terlengket di pasaran saat ini ya. Namun dia juga bilang bahwa itu latexnya sangat lunak dan sangat beresiko untuk abrasi ya. Sebagai perbandingan ya, saya kasih contoh kasus ekstrim, Manuel Neuer ya, kiper timnas Jerman dan Bayern Munich, dia itu di video wawancaranya pernah bilang dia selalu menyiapkan 2 glove untuk 3 pertandingan ya. Jadi setelah 3 pertandingan dia biasanya langsung nukar dengan glove baru. Dan dia sendiri punya ada kebiasaan dia tidak mau menggunakan glove yang belum dia pakai latihan. Jadi biasanya kedua glove itu dia sudah bergantian coba pakai latihan dan ketika tanding ya dia pakai sampai akhirnya rusak latihan dan baru ganti lagi dan siapin glove baru lagi ya. Jadi satu glove itu paling cuma sekitar 1 minggu lebih dikit digunakan oleh si Manuel Neuer dan dia menggunakan latex 1.0 ya. Dan di videonya si siapa tuh namanya? Ben Foster ya, bekas kiper MU yang sekarang di Watford, dia ada channel YouTube, silahkan dicek, keren sekali channelnya ya, Cycling GK.
Itu di situ dia ada sebutin bahwa dia itu menggunakan satu glove itu umurnya dia pakai sampai hancur sekali dan itu umurnya 2 bulan. Nah, jadi kita bisa lihat ada perbedaan endurance bahkan di level pro ya, seperti demikian. Nah, lalu berikutnya Min, cara tendangan goal kick yang jauh dan kencang. Nah, ini di sini saya minta maaf, jujur saja saya kalau untuk menendang tidak percaya diri sama sekali ya. Jadi silakan cari YouTube dari silakan cari guide goal kick ya, kalau bisa bahasa Inggris itu banyak kok channel yang bisa memberikan guide yang lebih bagus dari saya ya. Jadi untuk kasus ini saya minta maaf tidak bisa saya jelaskan lebih dalam lagi karena saya pun tidak pede. Oke. Lalu berikutnya, Bang, pengganti sabun khusus buat cuci glove apa ya? Nah, ini saya dapat dari bro saya juga ya yang sering ngechat sama saya di sini, Farkan Parwa Alam. Ya, selamat. Saya sebutin saja ya. Nah, di situ dia ada sebutin bahwa dia selama ini menggunakan baby sabun ya, sabun bayi seperti itu dan hasilnya tidak ada masalah. Katanya masih bersih-bersih aja dan tidak ada merusak grip ya. Dan tentu saja ini langsung dikomen oleh si Fat ya bahwa Bang ya silakan Bang, kami ada kok glove cleaner ya, setahu saya harganya berapa, 90.000 kok saya nggak salah. Nah itu bisa menjadi pilihan yang ekonomis karena ada juga yang nge-DM saya yang dia menggunakan glove cleaner dari merek Glove Glue kok saya tidak salah, yang ada spray lengket itu juga. Dan itu setahu saya ada dijual di Jogja Keeper dan harganya lebih mahal lagi ya. Jadi untuk sobat keeper ya paket hemat sebenarnya saya sarankan yang Fat Glove Cleaner ya. Saya belum berani terlalu menyarankan yang sabun bayi ya. Kenapa? Karena saya sendiri belum coba dan kemarin saya pernah coba pakai deterjen untuk Kalsi Illustro Ultima dan hasilnya kacau. Jadi saran saya adalah jangan digunakan deterjen ya. Sabun bayi dan Fat Glove Cleaner itu nanti akan saya coba suatu saat nanti setelah lebaran ya, mungkin sekitar beberapa minggu setelah lebaran ya. Jadi ditunggu saja kontennya. Oke. Lalu berikutnya, cara kiper jadi brand ambassador. Nah, ini saya jawab bercanda ya. Tapi di IG saya jawab bercanda, tapi jawaban simpelnya adalah ya kamu harus jadi marketable dulu. Dalam artian kalau kamu main di tim pro, kamu mau nggak mau harus tampil di TV, benar ya. Nah, ketika kamu mau tampil di TV, terus habis itu kamu menggunakan glove ini atau seperti misalnya kamu join program Garuda Select ya, kamu menggunakan glove TKB ini. Nah, setiap kali orang nonton dia pasti bakal melihat glove-nya ini dan akhirnya orang-orang mungkin jadi termotivasi atau pengen mencoba glove yang sama ya. Jadi kuncinya di situ, itu ada di pemberitaan media ya. Kalau kamu udah bisa marketable ya, disorot oleh mass media dalam kasus ini ya tayangan bola ya, itu kamu ada harapan untuk jadi brand ambassador. Kalau enggak, kayaknya susah ya. Bahkan kayak saya reviewer aja, saya nggak tahu bisa jadi brand ambassador atau tidak. Most likely tidak tapi kayaknya ya. Oke, semoga membantu. Terus berikutnya glove yang cocok untuk kiper dengan pergelangan tangan yang kecil. Nah, di sini saran saya adalah PJS Pro Eagle. Kenapa? Karena dari segi strap, dia udah double strap. Dan dari segi wrist atau masuknya itu ya, dia tidak terlalu besar ya. Sebenarnya kalau kita ngomong keketatan di bagian wrist, yang paling ketat itu sebenarnya adalah Fat Venom-Medius. Tapi karena dia tidak menggunakan double strap, bisa jadi sobat kiper akan nanti kesulitan untuk mengunci si strap itu dan bisa jadi lepas lagi ya. Saya tidak begitu menyarankan yang Beetle Sport Fly One dan juga TKB Ristar. Kenapa? Karena menurut saya wrist insertnya lebih besar dibandingkan dengan PJS Pro Eagle H2 Edition ya. Seperti demikian. Pendapatnya tentang video next gen glove Fat. Oh ini ketika saya pertama kali muncul itu juga saya greget sekali ya. Kayaknya Fat bakal ngeluarin 2 seri glove baru ya. Yang pertama dugaan saya itu yang muncul di akhir video yang itu yang lateksnya warna hitam. Kemungkinan itu dugaan saya lagi-lagi itu adalah yang pemenang sayembara dengan Fat X Noto ya, yang untuk merayakan ulang tahun Indonesia nanti yang ke-76 ya. Dan yang kedua itu adalah sarung tangan Fat yang terbaru yang sudah pernah digunakan oleh Bang Frankie Aditamanya sendiri ya. Sudah di-teaserin, dikasih foto-fotonya, dia mabol dengan menggunakan sarung tangan tersebut yang warnanya biru kuning ya dengan lateks putih ya. Dan ada indikasi karena desainnya itu dia ada 2 yang kayaknya mirip dan yang di atasnya ketika dia tumpuk itu sepertinya strapless ya. Kenapa? Karena dia wristnya itu panjang dan tidak ada kelihatan aspek strapnya. Atau minimal, kalaupun bukan strapless, itu dia cuma velcro di bagian wristnya di sini. Ya, jadi kamu bisa masukin, dia masuk panjang di sini, terus di sini cuma ada velcro diikat, ditahan seperti itu saja. Ya, ya itu sedikit di bawah strapless, tapi menurut saya ya udah cukup keren sekali dan saya sangat excited kalau sampai akhirnya ada glove yang seperti demikian. Ya, ditunggu saja. Tapi tentu saja saya nggak ada bocoran, nggak tahu sama sekali kapan itu bakal muncul.
Ya, lalu berikutnya nggak buat brand. Nah, ini sebenarnya agak-agak susah ya, karena kalau keluarga saya itu dulu kakek saya lebih tepatnya pebisnis. Saya tahu seberapa susah dan seberapa banyak waktu yang kamu mesti spend untuk bisnis kamu ya. Dan karena saya masih sangat enjoy dengan pekerjaan saya sekarang sebagai guru, saya kayaknya tidak dulu deh untuk melakukan wirausaha yang terlalu intens seperti misalnya buat brand glove ya. Dan karena menurut saya mengajar, manage sekolah ya, dan juga apa sih namanya hidup di dunia sosmed ini alias menjadi reviewer itu saja sudah cukup padat ya, dan saya masih ingin enjoy pekerjaan saya dan juga permainan bola saya. Jadi kayaknya tidak dulu deh ya. Lalu terakhir info Golf Savior. Nah, ini sama-sama kita pantau saja ya, karena di situ si kiper lokal sudah memberikan informasi ya bahwa sepertinya bakal rilis ada Golf mid grade dan top grade, tapi ditunggu saja ya karena belum ada kepastian lebih lanjut ya tanggal rilisnya. Biasanya kalau sudah ada prototype sampai ke barangnya shipping ke Indonesia itu biasanya bakal ada waktu paling lama 2-3 bulan dengan asumsi prosesnya lancar ya. Jadi maksimum segitu, dan bisa saja kalau dia tisnya agak-agak telat seperti demikian ya itu bisa jadi bulan depan udah muncul ya. Tapi tentu saya itu cuma spekulasi, nggak ada data resminya. Oke. Wah, sudah 20 menit juga video ini. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya ya. Jika ada yang kurang jelas atau masih mau ditanyakan, silakan tanyakan saya, mau di IG, mau di YouTube, atau langsung DM saya di IG, itu juga silakan. Pasti saya tanggapin dengan senang hati. Ya, itu saja untuk hari ini. Sobat Kiper, salam olahraga. Sampai jumpa.